Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dokumen perencanaan desa terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RKP Desa diawali dengan pembentukan tim penyusun RKP Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Untuk itu dibutuhkan kesiapan tim penyusun yang bisa menghasilkan rancangan RKP Desa yang berkualitas. Pipi Yodika, Siwi, Pairus Hasari, Eko, Irmayedi, Rona Sugianda, Maidi, Irwan Ansori. Nah, ketiga, ini yang memang menjadi semangat kita, Pak, bahwa dokumen RKPD itu jangan hanya menjadi kewajiban lain, ya. Tapi kita berharap untuk tahun ini RKP tahun 2021 masuk, nah Pak, bahan ya, apalagi kemudian daftar kegiatan APBD, Pemda atau APBN yang akan masuk desa. Anggaplah ini datanya kan, dari mana didapat? Ini dari hasil koordinasi, misalnya kepala desa atau tim ke OPD, ke PU, kemana misalnya. Mendetilkan ya, atau apa namanya, mendetilkan istilahnya, memfokuskan kembali bagian-bagian mananya. Nanti ada Pak Indra di sini. Gitu Pak Indra ya. Oke, waktu debat kami persilakan Pak Indra. Anggota yang kelompok 1 dipilih nanti ya, itu yang mungkin dari perangkat ya, yang memahami tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Dan para lagi dia paham tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, siltapnya berapa, ya, kemudian juga operasional berapa, kebutuhan operasionalnya berapa, tunjangan BPD per BPD, dia menguasai. Jadi kalau 9 bagi 4 berapa? 3 kali 4 berapa? 2 masih 2 orang ya. 2 orang. Ya, apa ya? Kelompok 2 nanti bidang pembangunan desa. Ini lebih mengarah ke infrastruktur, sarana prasarana desa. Nanti pilihlah nanti yang mungkin dari kasih kesejahteraan ya, bidang pembangunan ya, kesejahteraan. Ada KTB di sini, unsur KTB, kader teknis ada, ada. Pokoknya yang menguasai bidang sarana prasarana. Kelompok 3 bidang pembinaan kemasyarakatan, nanti orang-orangnya dia menguasai bidang pembinaan kemasyarakatan, ya. Kelompok-kelompok yang ada di desa, Karangtaruna, kemudian kelompok apa ya, namanya, ya, bidang pembinaan lah ya, pembinaan organisasi desa.
dikhususkan untuk penanggulangan kemiskinan akibat pandemi COVID. Maka diharapkan seluruh kegiatan dana desa ya, pertama, biar masyarakat sehat, makanya ada dana COVID. Biar masyarakat tidak kelaparan, ada dana BLT. Biar masyarakat ini ada pekerjaan, seluruh masyarakat ada pekerjaan, maka PKDB-nya dia harus 50%. Ini mas. Jadi masyarakat semua bisa bekerja. Pencermatan perkiraan pendapatan desa. Ketiga, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Waktu musdes kita pencermatan ulang RPJM. Nanti kita pencermatan lagi. Itu tugasnya. Ya, dicermati lagi apakah kegiatan di tahun sebelumnya ada yang menjadi prioritas atau belum dilaksanakan, ya, atau bisa menjadi prioritas di 2022. Keempat, melakukan pencermatan ulang terhadap data pemutahiran IDR berbasis SDGs desa dan pembelajaran strategi pencapaian SDGs desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKPDes. Keenam, penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes, DURKP, daftar usulan RKPDes. Keenam, penyusunan desain dan draft kegiatan. Penyusunan desain dan draft kegiatan. Makanya tadi dibagi 4 bidang, 4 kelompok, masing-masing membuat desain dan draft sendiri. Kelompok satu nanti dia membuat draft kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintah desa apa? Minggu ke-4 Oktober. Oke. Pertama, ketua, sekretaris tim, anggota tim masing-masing bidang, materinya ya. Tim penyusun meminta informasi dengan melakukan konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten. Meminta informasi mengenai pagu indikatif DD dari APBN dan pagu indikatif ADD dari APBD. Tidak bisa didanai lewat DD ADD, maka dia masuk ke POM DURKP untuk dibawa ke Musrenbang Cap untuk didanai lewat APBD maupun APBN. Oke, POM 2, lampiran 2. Ini daftar rencana program kegiatan yang akan masuk ke desa. POM 3, judulnya adalah data informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan. Kalau tadi rencana kegiatan, ini rencana pembiayaan ya. Nah di sini ada beberapa jenis kegiatan yang dimasukkan. Ya, lampiran 6. Nah ini rancangan RKP. Ini rancangan RKP-nya. Permendes 20 tahun 2018 dan yang ada di aplikasi Skudes bahasa ini. Tinggal kita pilih ini, nanti mungkin keren. Hapus, delete. Kemudian yang 6B-nya adalah RKP-nya, RKP yang sebenarnya, bukan rancangan lagi. Ya, yang sudah pengesahan, maka yang ada tanganinya adalah kepala desa dan sebelahnya adalah BPD. Pengadaan barang dan jasa adanya di LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Nah makanya tadi untuk pengadaan barang dan jasa di desa dan sebagainya kita mengacu ke LKPP tersebut. Itu dasarnya tadi. Peraturan Menteri Desa nomor 7 itu prioritas yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Namanya prioritas harus muncul duluan, bukan sisanya. Oke, Pak Hayat, Pak Ketua ya, kita saling ingatkan dalam diskusi nanti. Sebelum berakhir kita lihat, nanti kita sama-sama diskusi. Sudah ada belum nih kegiatan tentang pemulihan ekonomi nasional? Kalau belum, coba kita gali lagi. Jangan sampai kegiatan prioritas tidak muncul di APBD 2022. Oke, saya hanya mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan bahwa 2022 kita harus menghadirkan kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi itu di dalam APBD. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap BUMDes
UMKM dan pelaku ekonomi lain. Entah apa judulnya, sosialisasi apa pelatihan nanti. Nah artinya data SDGs bisa kita pakai. Berapa orang UMKM didata, nah itulah dasar membuat RAP-nya nanti. Yang harus kita latih berapa orang, buka data SDGs. Oke, kalau memang memungkinkan, kalau kita bisa cepat nanti, pengurusnya sudah fit, bisa nyusun proposal dan masuk ke APBD 2022. Namun sebagai penguatan bagi tim penyusun dalam memahami tugas pokok dan fungsi penyusunan RKPDes. Nanti kawan-kawan akan dibagikan ini sudah dibuat rencana aksi atau kerjanya seperti apa. Tapi sebelum ini ada di tangan tim penyusun, mungkin alangkah baiknya kita coba mendengarkan dari pendamping desa memandu RKTL dari setiap tahapannya. Jadi langsung aksi ini, karena tadi kalau kita tengok dari Pak Indra tadi kan waktu di tanggal 14 November tadi ya, setidaknya RKP itu sudah selesai dan sudah bisa dimusrembangdeskan. Oke Bapak Ibu, untuk prosesnya pencermatan RPJMDes, kemudian pembagian bidang-bidang itu dalam waktu dekat ini kita buat agenda. Besok bisa langsung kita mulai. Jadi besok itu kita sudah ke proses pencermatan RPJMDes dan RKPDes, kemudian penyelaratan dengan prioritas pembangunan yang ada di kabupaten.